karena diajak kawan keluar. Sambil minum aja nggak apa-apa, aman. Apa bang? Nanti keren tenggorokan dibilang corona pula apa tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Saragi. Hari ini kita ngobrol santai bareng Bang Ricky Ardian Sikumbang. Yeay. Oh ya, kan suku Minang gitu kan? Iya. Dari mama ya? Sikumbang. Ayah. Oh, berarti ayah Sikumbang. Mama Ginting. Mama Ginting. Oh, lamar lain lah kita. Aduh. Tahu Ginting sama Saragi itu pernah? Pernah denger nggak? Enggak. Jadi Ginting Karena mama itu jadi agak kurang ini kan. Iya. Jadi kalau Saragi itu kan banyak. Kalau di Karo dia Ginting. Oh gitu. Kalau di Mandailing ini informasi aja, bukan sambungannya. Iya. Kalau di Mandailing apa? Suku Mandailing dia Dalimunte. Oh, marlai lah berarti manggil lay aja lah ini ya. boleh. Maksudnya biar kalau orang Batak itu dia berekor kan. Jadi walaupun baru jumpa, jadi ketika ada hubungan keluarga jadi dekat gitu, walaupun biar lebih kedekatan, nampak kedekatan emosional ya. Boleh. Gitu. Alhamdulillah hari ini berkesempatan bisa mewawancarai wawancara lah bang. Gak wawancara ya. Nanti berat-berat kita ngobrol, jadi ngobrol santai aja lah. Nah jadi saya kenal sama beliau ini, dikenalin sama Bang Dika ya. Kebetulan Bang Dika itu salah satu pemilik kafe ini. Kebetulan kami lagi di kafe beliau gitu kan. Halo Bang Dika. Nah, kenapa saya tertarik ngobrol sama bareng beliau? Karena saya lihat beliau ini masih muda, pinter, kepemudaan ya kan, aktif di organisasi kepemudaan. Boleh dijelasin, diperkenalkan dulu sama subscriber. Pinternya ini nggak tahu. Halo guys, gitulah. Jangan harus pakai halo guys. Enggak juga sih. Biar lebih beda aja. Oke, gini rupanya sisi lain dari Bro Ricky, Lay Ricky. Ya apalah, cerita-cerita santai aja kan. Iya, perkenalkan dulu. Kalau aku namaku Ricky Ardian. Umur 28 tahun. 28 tahun berarti 92 ya? 92. Oh, sama. Kelahiran 92, umur 28 tahun. Sekarang istri satu. Mudah-mudahan tetap satu. Amin, mudah-mudahan iya. Anak baru satu lah. Kalau ini boleh nambah lah. Baru boleh nambah. Kegiatan sekarang kalau pekerjaan profesi sebagai HSE atau kalau orang Indonesia bilang K3, keselamatan kesehatan kerja. Oh ya, safety first itu ya? Ya, kan ada logonya itu kan. Iya. Di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan. Kalau kegiatan di luar itu kebetulan sekarang lagi aktif di organisasi KNPI. Tahu Bang KNPI kan? Tahu. Sering nengok lah kan. Iya. Mungkin karena kegiatan kami lah kan. Kemarin baru buat acara kan hari. Iya. Tapi ya memang masih tingkat kecamatan lah. Iya. Kecamatan, jadi alhamdulillah udah 3 tahun. Udah 3 tahun belakangan ini saya jadi ketuanya. Alhamdulillah. Oh ini menjabat jadi ketuanya sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Bergabungnya dari tahun. Kan nggak mungkin bergabung langsung jadi ketua kan? Betul. Udah 6 tahun lah. Udah 6 tahun ya, Masya Allah. Dari 2014 di tahun 2017 saya mencalonkan diri dalam bulan dikasih amanah lah. Itu jadi. Bentar ya. Gabung ya. Oke ya. Boleh lanjut kan. Udah 3 tahun ini lah menjabat, dan insyaallah mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan udah mulai musyawarah lagi untuk pemilihan ketua baru. Tapi karena COVID kayaknya diperpanjang. Oh, diperpanjang. Karena kan nggak boleh kumpul-kumpulan. Iya. Belum ada keluar peraturan untuk di Sumut, belum ada keluar peraturan Gupsu. Jadi kita nunggu itulah. Iya. Tapi ya belum dibebasin ya, PSBB masih statusnya masih PSBB ya, sebenarnya. Masih PSBB, belum beri kelonggaran aja. PSBB jambu-jambu PSBB lah. PSBB jambu-jambu. Ya kan, karena ya, udah PSBB kumpul-kumpul juga kita. Kumpul juga. Ya kayak kita inilah. Iya.
betul. Ya saya pun berani buat konten ini karena memang udah lama kemarin sempat ada pengaruh juga karena nggak COVID kan. Ini baru berani lagi karena udah agak mulai dilonggarin gitu kan. Ya, karena tabungan sudah menipis. Jadi mau nggak mau harus bikin konten. Jadi enak juga Bang ya. Buat apa dapat tabungan gitu ya? Ya sebenarnya sih kalau untuk penghasilan dari YouTube belum ada, Bang. Ini sekedar sharing aja. Ini hanya sekedar hobi dan memang ya sambil investasi juga gitu. Kalau duitnya sih memang belum ada, tapi bakalan ada. Insya Allah mudah-mudahan. Dan memang niatnya pengen berbagi sharing informasi juga ya, semoga bisa bermanfaat lah minimal bagi, makanya kenapa mengundang bintang tamu yang oke gitu kan. Belum oke lah. Ya semi oke lah. Semi oke bisa lah. Semi oke ya. Jadi ini kontennya 1 jam lebih dekat bersama Ketua KNPI DPK Medan Kota. Jangan lebih dekat lah. Iya, karena sejujurnya kami memang baru kenal, nggak terlalu ini kali, tapi saya lihat humble orangnya. Dan yang saya suka itu beliau ini baru wisuda kemarin S2 ya. Boleh diceritain? Sidang. Masih sidang, baru sidang ya. Oh, karena COVID juga tuh. Iya, yang penting nggak bayar uang kuliah lagi. Iya, maksudnya sidangnya sesuai schedule, cuman memang wisudanya mungkin masih lanjut. Jadwalnya sesuai jadwal. Cuma sidangnya nggak sesuai jadwal juga. Sidangnya itu harus juga kan berarti ya. Di 2 tahun, 2 tahun kuliah. Saya udah hampir 4 tahun kuliah baru sidang S2. Kan nggak betul juga. Iya, karena itu sibuk ya guys, ngurusin organisasi, punya anak, punya istri. Udah patut ditiru juga sih. Karena kuliah sambil bekerja itu tidak semudah mengucapkannya, betul Bang ya. Jangankan abang, saya aja nggak tamat-tamat. Nah, jadi lebih tertarik sih karena memang mungkin boleh diceritain basic basic pendidikannya, terus kenapa tertarik sama organisasi kepemudaan gitu, boleh di-share? Kalau aku awalnya mulai berorganisasi itu waktu kampus. Di kampus ya? Iya, waktu di kuliah. SMP, SMA enggak. Cuma di kuliah itu aktif di HMI. Ya, Himpunan Mahasiswa Islam. HMI Divisi USU. Jadi mulai dari situ dia aktif sampai hierarki tertinggi di kampus. Hierarki tertinggi? Maksudnya ya jadi pengurus intinya, walaupun nggak jadi ketuanya. Sampai 2013-2014 itu puncaknya. Tapi setelah 2014 aku main di luar. Maksudnya di luar kampus, organisasi di luar kampus. Iya. Itulah di KNPI, walaupun pertama itu waktu itu 2014 karena diajak kawan ketua. Sambil minum aja nggak apa-apa, aman. Nggak apa Bang, nanti kering tenggorokan dibilang corona pula. Jadi 2014 main di luar, diajak kawan. Pertama agak gimana gitu kan. OKP ini kan agak dikenal identik. Cuma sebenarnya KNP ini bukan OKP, dia wadahnya semua OKP yang ada, dialah menghimpun itu semua organisasi. Iya, maksudnya di bawah naungan KNPI. Jadi itu guys, maksudnya Bro ini coba menjelaskan image-nya OKP itu memang kan lebih ke preman. Ya, tapi itu dulu. Sekarang memang ya buktinya saya tertarik bergabung sebenarnya, makanya juga ya namanya organisasi kepemudaan. Jadi kita itu terbentuk karakternya itu karena kita bukan hanya pelajaran di kampus, betul ya Bang ya? Tapi belajar di organisasi, bagaimana kita itu dibentuk karakternya, dilatih kepemimpinannya, dan berorganisasi kan itu berorganize, bagaimana bisa membuat suatu kegiatan dengan bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Jadi itu seperti yang saya bilang, saya juga abang ini juga bisa terbentuk karakternya karena belajar di lapangan dan belajar di luar kampus. Jadi kalau aku sih mandangnya berorganisasi itu pada intinya semua organisasi itu baik pada dasarnya. Iya, tergantung kita yang di dalamnya. Nah, tergantung oknumnya. Personalnya maksudnya, bukan lembaganya. Tapi di kalau udah mungkin dari tahun 2010 ke atas itu
image OKP juga udah mulai berubah sebenarnya. Udah nggak semua nggak pakai otot. Orang juga udah mulai ini kan, udah mulai pintar. Kalau pakai otot terus mungkin ujung-ujungnya dia masuk penjara, ya kan, dirugikan nama baiknya. Jadi ya mungkin dia pakai otak, mungkin apa melalui lobby ya gitu-gitulah. Artinya makin kemari orang-orang makin pintar dan itu sayang nggak kita manfaatkan. Tuh. Nah kalau KNPI ini ya oke-nya sih aku memang jauh dari kata-kata premanisme di situ. Kalau apalagi kader-kader HMI kalau yang kayak gitu-gitu pasti agak gimana gitu ya kan. Kan dari yang lebih istilahnya yang lebih tinggi tiba-tiba ke kepemudaan. Jadi agamanya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Pasti ada ininya lah. Kader-kader HMI, saya banyak kenalan kader HMI. Kalau kata-kata anak HMI ini apa? Pandai bercakap-cakap. Nah, hobinya bercakap-cakap ya kita lah bercakap-cakap. Iya, bercakap-cakap, iya. Kalau udah disuruh bercakap, aduh, nggak bisa berhenti dia. Terus di kerjaan gimana? Kan tadi di organisasi berdampak juga karena jadi program agak mandek lah ya. Iya. Karena corona ini. Rapat-rapat itu kan penting, namanya juga ini kan organisasi pasti setiap ada ini dirapatkan gitu. Hati-hati kita kalau mau buat kegiatan sekarang karena banyak prosedur safety-nya ya. Iya, corona ini jadi anak-anak mudanya di organisasi ini harus jadi role model. Role model, iya betul. Iya. Role model. Kalau kita buat melanggar peraturan, image-nya makin jelek. Iya, image organisasinya guys ya. Iya. Apalagi KNPI bisa kita kenal induk organisasi kepemudaan seluruh Indonesia. Iya. Termasuk HMI juga di bawahnya ya, kan. Benar. Dan KNPI ini mitra pemerintah. Mitranya pemerintah. Jadi dia memang harus sinergi sama pemerintah, nggak boleh berlawan. Tidak boleh berlawan. Nggak boleh. Kalau di kerjaan tadi ya semua kerjaan mungkin berpengaruh Bang. Pastilah. Kerjaan swasta, PNS, BUMN, jualan pun itu berpengaruh kan. Content creator nggak pengaruh. Oh iya. Iya, betul juga. Kalau Deddy Corbuzier kan smart people. Iya, smart people. Nggak, bercanda. Masih YouTuber dan buktinya dia masih pakai handphone. Bercanda wah. Makanya kalau diajak abang wawancara mau aja lumayan. Iya. nanti diajak kafe ya abang ini yang bayarin. Iya. Kalau ini karena punya kawan kita jadi cincai-cincai, iya. ya, Jadi maksudnya biar lebih apa namanya kedekatan lagi, dan memang di konten-konten saya ini memang orang-orang yang bisa menginspirasi, pengennya sih seperti itu harapannya. Cuman karena masih low budget jadi lobby aja dulu gitu. ya. Nggak apa-apa. Dimulai aja dulu ya. Iya. Kalau kata orang pengusaha yang udah tua yang sekarang udah meninggal Bob Sadino. Ya, pengusaha. kan? Iya, usaha yang baik itu yang dijalankan, bukan yang sekedar dicakapkan ya. Iya. Ya, mana tahu ini kita nggak tahu Kita nggak ke tahu depan kedepannya gimana, paling besok nggak. gimana kan. Nah, sekarang mungkin masih kayak gini lah. Besok makanya Menarik sekali obrolannya gitu ya kan. Kalau ketua tuh berwibawa, dia ngomongnya enak, santuy gitu ya kan. ini karena udah capek atau karena gitu. masih lapar. Oh, iya. Aku udah makan, aku belum makan. Udah. Syukur lah. Oh, berarti belum makan berarti? Udah. Oh, udah makan berarti tadi, memang udah bawaan itu ah. Iya. Udah ya itu tadi namanya pasti dipilih oleh rakyat ya, Sheila ya kan, dipercaya, diamanahkan kan gitu. Jadi mana tahu ketularan kan gitu kan. Amin. Amin. Dan Ketularan apa ya dibagian ketularan ininya wibawanya, yang baik-baik segala positifnya kan harus. Jangan ketularan malas ya Bang Pai. Oh iya. Asli gak ada jaibnya lagi dia, aduh. Tapi yang saya senangin dari Bang Ricky ini adalah tidak pernah kelihatan bahwasanya, jadi kalau misalnya kita lagi datang acara KNP ini nggak kelihatan itu mana yang ini gitu, tidak terlalu menonjol itu apa sih ininya gitu. Jadi kayaknya apa gitu kan, biasa kan kalau namanya pemimpin tuh apalagi baru ketua RT misalnya kita bilangin lah pasti kelihatan gitu, oh ini dia ininya. Kenapa? Boleh dikasih tahu tips-tipsnya gitu. Sebenarnya ini nggak tips, mungkin pilihan. Kalau Pilihan, aku ya? memilih dalam berorganisasi ini bukan tujuannya untuk besar sendiri Bang. Gaya-gayaan. Iya, tapi kalaupun aku sendiri
jadi ketua anggaran kerja gue mungkin nggak ada gunanya juga. Iya. Siapa yang mau dukung kita bang? Iya betul betul Ya, betul. makanya aku selalu bilang semua sama pengurus-pengurus itu selalu aku bilang aku nggak akan ada apa-apanya tanpa kalian. Jadi kita besar sama-sama. Kalaupun organisasi besar bukan cuma aku yang dapat nama, tapi kalian juga. Gitu. Jadi stimulus seperti itu yang aku kasih sama mereka, bukan yang lain-lain. Jadi kalau punya jadi manfaatkan aja jaringan yang ada di organisasi ini. Gitu. Jangan berharap dapat duit, gitu. Iya. Tapi dari organisasi ini kita bisa dapat rezeki. Rezeki itu kan nggak mesti duit. Iya, rezeki Ya itu kan? nggak mesti duit ya. Nggak Teman mesti yang duit, baik kan? juga Ya, rezeki. teman yang baik. Habis itu ya mudah-mudahan dapat kerjaan dia dari Iya. organisasi ya kayak gini lah kan, bisa nanya kayak Bang Ikan. Kafe kadang kan dia ada kawan yang bisa jaga malam misalkan dapat kerjaan. Ada Ya, manfaatnya juga iya. ya. Itu kalau ini satu contoh ya, kemarin juga banyak kawan-kawan yang bisa kita kerjakan di sini. Cuma itu lagi-lagi kan itu kita kasih pilihan. Nah, itu satu contoh. Yang lain-lainnya juga banyak. Jadi kalau aku sih pakai konsepnya bukan karena aku ketua jadi aku harus di depan, tapi karena aku ketua kawan-kawanku harus di samping aku gitu. Jadi Iya. maju mundurnya itu siapa gitu. Ya walaupun biasanya tuh ada yang satu pendapat, ada yang nggak, ada yang Itu beda biasa pendapat, lah, ada yang namanya biasa juga lah. beda kepala ya benar. Itu dinamika lah dalam Dan 3 berorganisasi. tahun ya, itu kalau untuk sekali masa jabatan berapa lama tuh? 3 tahun. 3 tahun. Oh memang 3 tahun ya. 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Ya. Terus untuk regenerasi Regenerasi. sejauh ini, maksudnya itu persyaratan masuk apa gitu? KNPI di mana? Gitu. Jadi di Kalau misalnya di ada yang KNPI ini maksimal kita bisa jadi pimpinan itu 2 kali. Ya, 2 periode maksudnya dua sama periode, berarti ya, kayak presiden. dua periode. Nah memang aku masih punya satu kesempatan lagi, tapi itu pun aku kembalikan sama kawan-kawan yang lain. Kalau memang masih mau kita, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada pilihan yang lain, ajukan aja. Kalau memang dia lebih baik kan nggak ada masalah. Iya, kalau memang ada, iya betul. Wah, Kalau subhanallah. Ya. Sangat Kan ada humble masalah. sekali ya. Iyalah. Jadi memang ciri khas pemimpin kayak gitu. Jadi Aduh, jangan kalau bedanya leader sama bos itu, ya kan? Itu dia. Ya. ini ngumbang nih nggak kan? Ngumbang kan? Ya, enggak, maksudnya memang sebenarnya iya sih, karena sebagai interviewer yang baik Harus ngumbang ya. harus ngembang supaya percakapannya itu menggiring ini dia apanya menggiring percakapan supaya enak ngobrolnya gitu. Ini sambil berkaca juga nih. Iyalah. Walaupun masih YouTuber HP gitu. Nggak masalah itu. Jadi dikembalikan ke kawan-kawan. Bahwasanya kalau misalnya ada dan udah 3 tahun ini pasti udah ada lah bibit-bibitnya ya. Udah mulai kelihatan. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah, makanya kita selalu tampung. Kalau ada yang mau maju sampaikan, kalau ada yang mau dicalonkan sampaikan, kan nggak ada masalah. Iya. Tinggal adu visi, tinggal adu argumen. Maksudnya siapa ini? Aku juga nggak pernah pakai kesan harus memaksakan. Kalaupun misalnya mau minta tolong, mau nyuruh kawan-kawan itu, aku selalu bilang, bang bisa tolong. Minta gitu. Jadi kita bukan sementara ketua, antar dulu nih. Kita tanya dulu, bisa? Lagi kosong, sibuk. Gitu. Karena bagi aku, kalau apalagi orang yang sambil kerja itu adalah tugas utamanya. Karena dia punya keterikatan, punya tanggung jawab di situ. Apalagi kalau ada keluarga, memang kalau masih lajang mungkin lah. Itu pun kerja tetap paling utama. Organisasi itu nomor sekian. Iya. Nomor sekian, bukan berarti nomor depan belakang. Nomor sekian itu terserah dia. Apakah nomor 1 itu keluarga, nomor 1 kerjaan, nomor 2 keluarga, nomor 3 organisasi atau yang lain lah kan gitu. Jadi bagi aku ya nyantai aja gitu, nggak usah terlalu kaku-kaku dalam organisasi, karena kita, bagi aku adalah tiap orang itu beda kepala, beda pemahaman dan beda sifat. Jadi nggak bisa kita paksakan. Beda cara pandang juga Iya. dalam menyikapi satu hal yang Jadi ya kalau bagi aku ya selalu aja lah, yang penting asik, sama-sama asik. Kalau KNPI Medan Kota sendiri boleh tahu kapan berdirinya gitu? Oh, kalau berdirinya itu Medan Kota, aku juga nggak ini ya bang ya. Tapi Medan Kota ini adalah salah satu. Abang ketua keberapa kalau tahu? Mbak? Mungkin itu adalah ke-6. Ke-6 ya? Oh berarti udah lama juga berarti ya? Enggak, sorry. Oh. Itu dia dari tahun 70-an ya bang. Tahun 70. Iya maksudnya itu Medan Kotanya maksud saya. Ya Medan Kotanya dia
kita cek dulu ya. Iya, nggak apa-apa biar Sejarah. jangan salah menyampaikan kan. Ya, karena ini informasi. Informasi ya harus bersumber betul. Kalau KNPI sendiri yang pusatnya pasti udah lama lah ya kan. Karena dia kalau di Medan ya, kalau di Medan nah kan tahun 73. Tahun 73. Iya. Itu di KNPI Sumut ya? Enggak, Enggak. Indonesia. Indonesia. Jadi kalau sejarahnya itu di KNPI Medan Kota ini, Medan Kota ini kan salah satu kecamatan pertama di Kota Medan. Jadi Iya, pertama Medan itu, Kota ya. yang pertama itu ada Medan Kota. Sorry. Bentar, Bang. Memorinya penuh. Bisa lah habis ngerekam pindah juga. Tadi kan ada ini juga. Oke, lah lanjut. Jadi Medan Kota ini kan Masuk. termasuk salah satu kecamatan pertama lah di Kota Medan. Itu ada 4 kecamatan. Medan Kota, Medan Kota, Medan Medan Timur. Medan area belum? Enggak, ya? Medan area itu belum. pecahan dari Medan Kota. Oh. Saya lupa. Kalau nggak salah ya Medan Kota, Medan Timur, Medan Barat, sama arah utara sana. Arah utara entah itu antara Medan Belawan sama Medan Oh yang Oke dah. Medan Belawan sama Medan Deli kalau saya nggak salah ya. Tapi Medan Kota ini salah satu kecamatan pertama. Habis itu ya terpecah lah. Medan dipecah Medan area, Medan Amplas, Medan Maimun seperti itu. Jadi kemudian Medan Maimun itu dulu Istana Maimun itu di kecamatan Medan Kota. Tapi karena terlalu luas juga kan, ya pemerintahan juga semakin berkembang makanya dipecah. Jadi kalau dibilang dari 73 sampai sekarang berarti udah berapa tahun itu? Udah 83 sih. Ya. Banyak lah pokoknya. Udah hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun. Jadi kira-kira apa aja sih prestasi yang membanggakan Bang dari KNPI semenjak sebelum era kepemimpinan yang pengen mungkin sekalian promosi juga gitu. Kalau sebenarnya kalau yang bisa diceritain. kalau prestasi juga belum bisa dibilang prestasi lah ini. Cuma kalau Event aku lah, sih, event. ya, kalau aku juga memang apa ya, tiap tahun memang alhamdulillah kita selalu ada kegiatan. Mulai dari 2017 itu aku lebih sering sih aku buat seminar-seminar. Oh, seminar ya. Seminar maksudnya diskusi publik gitu kan. Ke seluruh anggota atau umum juga sekalian? Umum. Jadi Umum. yang di luar kepengurusan itu aku undang juga misalnya organisasi-organisasi yang lain. Masyarakat umum. Itu seminar, habis itu buat cek kesehatan gratis untuk anak yatim. Itu ada 2 kali di tahun 2017 sama di tahun 2019 kemarin. Di akhir tahun lalu bulan November itu. Kita buat cek kesehatan gratis untuk anak yatim di Kecamatan Medan Kota. Habis itu kita buat apa ya, kegiatan-kegiatan kayak bulan 4 kemarin yang safety riding. Iya. Kan, yang safety riding di Saya Teladan. jadi pesertanya juga. Nama ini pesertanya safety riding. Itu mungkin di tahun 2020 kita pertama kali menyelenggarakan di Medan ya. Di Medan, organisasi ya, kepemudaan ya. Iya. Itu kan itulah sebagai sumbangsi kepada masyarakat ya. Iya. Jadi masyarakat yang ya bisa ikut, kita kasih sertifikat. Jadi kalau dia buat SIM mungkin bisa lah sedikit Rekomendasi membantu ya. Iya. Karena kan yang ngeluarin sertifikat bukan kita, tapi klub organisasi yang memang mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat safety riding, bukan KNPI-nya, tapi kita bekerja sama sama instansi yang memang menaungi itu ya, tentang pembuatan SIM itu tadi. Habis itu pun kita ya inilah buat bantuan sosial, Baksos kalau misalnya lagi ada bencana gitu, Ya. itu udah apalah bagian dari program ya alhamdulillah. organisasi lah pasti ya. Tiap tahun kita ada kegiatan lah. Apalagi kemarin waktu corona ini pasti banyak lah ya. Corona ini ya waktu sebelum bulan puasa, waktu corona masih isu-isu awal corona, tapi udah mulai terdampak di Medan. Kita ada ini sih pembagian sembako, walaupun nggak banyak, tapi itu atas dari sumbangan pengurus-pengurus yang ada lah. Pengurus yang ada, donatur, ya alhamdulillah lah. Artinya kita juga nggak hasil dari meminta paksaan. Jadi itu dari dana kas kan, ada dana kas kan dikumpulin terus Ya. ada, Habis itu kita dari donakan. pendapatan masing-masing Ya. untuk kita tujuannya untuk yang baik gitu. Dari masyarakat luar pun yang nggak tergabung di organisasi KNPI, alhamdulillah ada juga nyumbang. Iya.
karena memang buka open donasi juga ya. Open kayak, donasi kemarin, berarti 10.000 pun 5.000 pun mereka nyumbang, kita ambil. Dan itu sangat Jadi, berarti sangat sama berarti. untuk Jadi, orang yang menerimanya. ya. Digabungkan ibarat kayak sapu lidi, kalau kita cuma nyapu satu kan nggak bisa ya. Ya. Tapi kalau diikat, nah kan satu Terasa orang deh, ini ya. bisa dibersihkan kan gitu. Karena bersama kita bisa. Waduh, berat sekali obrolan. Bersama kita bisa ya. Iya. Udah macam slogan mau pilkada kita, Bang. Mobil kan. Ya memang iya kan, bersama kita bisa. Oh. Oke lah, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang pengen disampaikan untuk tips untuk anak-anak muda atau apalah, ada yang mau abang sampaikan belum saya tanyain? Nggak ada sih, palingnya karena masih di corona ini tetap jaga kesehatan aja. Mungkin bagi-bagi kawan-kawan yang masih terdampak ataupun kemarin mengalami dampak COVID ini, jangan putus asa, tetap bersabar, tetap usaha. Pasti kita lalui ini bersama. Yang penting mungkin dalam Islam tetap berikhtiar, ya, jangan lupa ibadah, dan ya paling penting tetap jaga kesehatan. Karena kalau selesai COVID ini kondisi kita nggak sehat, mungkin ya kita nggak bisa lagi, mungkin yang mau kerja ya kerja, yang mau usaha ya tetap usaha, ya kan. Itu aja sih, Bang. Ada agak berdampak sama kerjaan atau apa di new normal ini? Kalau di perusahaan pasti, tapi alhamdulillah kita masih dipercaya sama perusahaan, alhamdulillah lah. Itu pun ya banyak-banyak bersyukur lah, Bang, artinya kita masih dipercaya untuk tetap di perusahaan kan. Itulah. Terus kemarin lebaran pulang kampung? Oh enggak. Enggak. Di Medan. Di Medan aja. Di rumah ya? aja lah udah. Oh, Kalau kampung di Rantau Prapat. kampung di Nggak Rantau Prapat ya. Jadi orang tua memang di Rantau Prapat atau Enggak, di orang sini? tua di Medan. Oh, dia orang tua ada di Medan. Oh. Kampung. Kakeknya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terus pesannya tadi itu udah paling pas ya. Apa namanya? Inti dari video ini adalah mencoba untuk berbagi. Setinggi apapun kita, jabatan yang kita terima itu semuanya amanah. Jadi amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa saya pengen bikin konten ini, karena memang juga melihat ada sesuatu dari semua orang punya apanya masing-masing gitu kan. Kita dan pengen berbagi bahwasanya apa yang baik itu kita bagikan. Kalaupun ada dari yang mungkin kita juga nggak sempurna ya, Bang Ricky juga manusia biasa, kita juga manusia, tapi segala sesuatu orang sukses itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih. Terima kasih. Itu inti dari video ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kalau pengen mau collabs bisa DM Instagram saya juga. Nanti linknya ada di bawah sama linknya Instagramnya Bang Ardian. Jadi kalau di konten ini ada ininya, salam sukses gitu. Coach Indonesia, salam sukses gitu. Salam sukses. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan, Oh, iya. tangan Jadi kanan. kalau saya bilang Coach Indonesia, salam Salam sukses gitu ya. Cek sekali lagi. Terima kasih. Coach Indonesia, salam sukses. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Dadah.